Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di akhir tahun ini itu yang selalu saya doakan. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang tetap setia menemani saya dalam menyaksikan pemberitaan dan konten-konten yang ada di channel ini. Terima kasih buat dukungan dan support kalian. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ya diberkahi semua kehidupan kalian semua, guys. Terima kasih sekali lagi buat dukungannya. Kita akan membahas berita politik lagi, teman-teman, yang semakin hari semakin panas. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK. Kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Karena kalau kembali kepada kasus ini kan kasus penyuapan. Penyuapan itu apa? Antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan yang merupakan pejabat publik. Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Dan kami selalu katakan, kalau Anda ngejar ke Harun Masiku, silakan kejar, tangkap Harun Masiku. Tapi jangan mencoba-coba mengaitkan hal ini dengan Sekjen PDI Perjuangan, dengan Partai PDI Perjuangan. Nah, terkait video itu juga ada video soal gimana menurut kalian, teman-teman, ya? Ini drama baru yang mereka timbulkan, ya. Perlawanan dengan menampilkan video-video tersebut. Gimana pendapat kalian? Coba tulis kolom komentar. Halo? Semua kaget asem. Tunggu aku pelankan volumenya, teman-teman. Anak BEM UI, adik-adik mahasiswa UI, yuk demo yuk. Ini ada nih kasus 21 triliun nih, divonisnya cuma 6,5 tahun, 1 miliar denda doang. Ayo demo yuk, tapi kali ini nggak ada duitnya. Yuk demi masyarakat yuk, ini rusak ini demokrasi nih. Ayo, yuk pada keluar yuk, kita turun jalan yuk. Jangan ngumpet, ayo yuk demo, turun jalan yuk. Pada kemana sih? Pada kemana sih? Giliran demokrasi benar-benar hancur, nggak mau turun, gimana sih? Mana ini BEM UI ini, ya? Apa nanti tunggu duit, uang baru mereka keluar? Hai, kalian kemana? Demo dong ini. Ini yang patut kalian perjuangkan. Ini yang patut kalian suarakan. Mewakili rakyat. Rakyat jengkel dengan kasus 270 sekian triliun korupsi. Putusannya 6,5 tahun penjara. Rakyat emosi. Rakyat jengkel. Rakyat bertanya-tanya. Dan kalian kemana? Diam aja. Apakah nanti ada duitnya baru kalian? Kalian mahasiswa dong. Apakah nanti narasi untuk orang yang kalian benci saja? Kalian bukan mewakili rakyat kalau begitu. Kalian mewakili petinggi-petinggi tit. Aduh, kemana kalian ya? BEM UI, come on, demo dong, coba. Tunjukkan nyalimu, asik. Guys, lihat. Saya yakin ini yang dimaksudkan Jokowi kemarin. Biarkan waktu mengujinya. Waktu Ketum PDIP siap dipanggil atas dasar jejak tanda tangan proses Harun Masiku. Pertunjukan yang menarik. Mari kita lihat. asik deh, Bang. Gara-gara jejak tanda tangan Megawati bisa diperiksa KPK. Kita tunggu proses dan perkembangannya. Loh, ini bukan soal sebagai ex-RPD atau sebagai warga negara, ya. Kalau menurut saya, kalau memang ada masalah hukum nggak apa-apa, dilaporkan saja, ya. Kalau memang ada masalah Iya, hukum, bagus. saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti selama ini dia simpan dong. Di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia, ya kan? Koni Bakri lagi lucu-lucunya, teman-teman. Namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsih yang bermasalah kan? Bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoli, ya, Alexander. Kalau memang yang bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya,
Karena kita bicara soal itu lari dia dari mangkir dia. Gak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum. Dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya? Ya kan? Ya itu. Tapi analisanya bukan gertak sambal semata ya Bang? Apa tuh? Karena ini kayak gertak sambal doang nih, belum buktiin. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog. Saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya gertak sambal atau tidak. Atau blackmail gitu? Ya atau blackmail, ya blackmail. Ya kalau blackmail kan nggak bagus jadinya. Ada kasus, kalau kamu mengetahui ada kasus kejahatan. Ya. Siapa namanya? Anda nih? Nurul. Nurul tahu ada kasus kejahatan. Terus ngomong ke orang-orang, aku tahu ada kasus kejahatan. Tapi nggak kamu laporkan, Anda juga terpidana. Anda ikut. Ya, jadi selama ini mereka simpan, sembunyikan agar supaya bisa menjadi senjata. Tapi senjatanya makan tuan. Hasto lagi Hasto. Entah apa isi kepala si Hasto ini. Setelah dinyatakan tersangka oleh KPK, Hasto melontarkan ancaman bahwa dia memiliki video tentang korupsi para pejabat tinggi negara. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa dia baru buka sekarang? Kenapa tidak dari dulu ketika dia masih bebas dan punya banyak waktu buat lapor ke aparat hukum tentang kejahatan seseorang? Para ulama Selain menangis. terlihat licik, Hasto tentu bisa saja dijerat dengan pasal 221 KUHP ayat 1. Pasal ini secara spesifik mengatur tentang tindakan menyembunyikan kejahatan atau pelaku kejahatan. Jika memang Hasto memiliki bukti tersebut, kita tentu berharap Hasto akan bongkar video atau bukti kejahatan tersebut nantinya di pengadilan. Tapi kita tentu akan lebih bangga jika ada seorang politisi yang bersedia melaporkan tindak kejahatan tanpa menunggu dia sendiri terjerat hukum. Ya, seorang politisi kan itu mereka memang masuk ke dalam situ karena dengan tujuan untuk ada sarana atau ada wadah untuk mereka bisa mengambil andil untuk membangun negeri, untuk berjuang demi negeri, membuat negeri Indonesia maju ya. Apalagi sekelas Sekjen PDIP loh. Sekjen PDIP mengetahui ada kejahatan, dia simpan, bukan dilaporkan. Dia simpan tunggu, dia simpan dia tahan. Jangan-jangan dilindungi lagi, ya. Kemudian nanti diungkap kalau sudah jadi tersangka gimana? Berarti Anda nggak negarawan dong. Kalau benar video itu ada berarti selama ini PDIP ketika berkuasa melindungi para koruptor. Jubir PDIP lempar bola panas, klaim Hasto siapkan video dugaan kasus korupsi petinggi negara. Oh. Coba dulu baca komentar netizen kalau gitu ya. Video Hasto licik, klik videolah. Ikat 10 tahun mereka berkuasa, mereka diam saja, artinya apa? Perasaan sama aja semua. Kalau kamu sudah teriak-teriak protes berarti KPK sudah di jalan yang benar. Pertanyaannya, KPK kenapa belum tahan Hasto padahal sudah tersangka? Nah, betul ya. Saya tuh nggak sabar melihat dia ditangkap ya. Makanya aku nggak sudi pilih PDIP. Seharusnya biarkan saja dibuka dulu baru ngomong begini. Kalau udah banyak yang ngomong gini bisa-bisa nggak jadi. Melindungi Mulyono dan keluarganya. Semua punya kartu as, bahkan joker pun ada. Asik. Dari 10 tahun merajalela dan sebagian kader-kadernya sudah tertangkap. Apakah setelah Hasto tertangkap akan banyak lagi kader-kader mereka yang tertangkap? Mereka sarangnya. Aduh teman-teman, makin panas, makin heboh. Makanya kita akan terus update berita-beritanya teman-teman ya. Kita akan update sampai Hasto ditahan KPK. Ditahan, dimasukkan ke jeruji besi teman-teman. Agar supaya nggak bisa lari atau mengaburkan fakta, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Ya, itulah kalau sudah tersangka wajib untuk ditahan. Setahu saya. Bagaimana? Apakah kalian juga mengetahui hal seperti itu? Terus di kolom komentar, yang baik semakin bersinar, yang jahat semakin terpuruk. Itulah yang kita lihat hari ini. Silahkan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless. Bye guys.